Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 26 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak dan Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada Bendahara Umum Penatua Ria Tri Perwitasari atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo agar dapat terdata dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Yang ketiga, dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. Yang keempat, Panitia Natal GKI Ciledug Raya akan mengadakan serangkaian kegiatan pada masa Advent, Natal 2021, dan Tahun Baru 2022. Mohon perhatian umat untuk dapat memperhatikan berbagai kegiatan tersebut di WhatsApp Group maupun melalui Warta Jemaat GKI Ciledug Raya. Yang kelima, ibadah akhir tahun 2021 GKI Ciledug Raya sekaligus pelaksanaan perjamuan kudus akhir tahun akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 17.00 melalui YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian umat untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus akhir tahun. Formulir persiapan perjamuan kudus akhir tahun dapat dilihat dalam Warta Jemaat GKI Ciledug Raya. Yang keenam, doa pagi GKI Ciledug Raya akan diadakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 7 pagi melalui Zoom Meeting. Mohon perhatian dan kehadiran umat. Yang ketujuh, peneguhan penatua dan pelantikan badan pelayanan akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Januari 2022. Warta calon penatua dan calon pengurus badan pelayanan dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Ciledug Raya. Bagi umat GKI Ciledug Raya yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait jadwal kegiatan GKI Ciledug Raya selama 1 minggu mendatang, dapat memperhatikan Warta Jemaat GKI Ciledug Raya minggu ini atau pada tayangan slide sebelum ibadah minggu dimulai maupun setelah ibadah minggu selesai. Mohon perhatian umat. Kesembilan, mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. Ibadah minggu pertama setelah Natal hari ini akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike selaku calon pendeta Jemaat GKI Cinere dengan tema Hikmat dari Sang Terang. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dunia boleh resah, tapi umat Tuhan dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan. Sang terang yang hadir ke dunia memberikan hikmat kepada umatnya menghadapi berbagai keadaan dan pergumulan. Di tengah suasana pandemi, marilah kita masuki ibadah minggu sesudah Natal ini dengan gembira karena kasih-Nya yang besar. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 3, Terpujilah Tuhan. Umat Tuhan, ibadah minggu sesudah Natal ini terselenggara dalam kasih dan rahmat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang karena kesetiaannya pada kita datang dalam kerendahan, supaya janji keselamatan ditepati sesuai dengan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, 2 tahun ini, dari tahun 2020 sampai 2021, kita hidup dalam dunia yang rapuh, di mana pandemi COVID tidak hanya menggerogoti kesehatan, tetapi juga perekonomian, kebersamaan manusia, bahkan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Tahun 2022 akan segera kita masuki sesudah perayaan Natal ini usai. Akankah kita berhasil melaluinya dengan sejahtera?
Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Bagaimana nantinya kita akan hidup di tengah dunia yang semakin cepat berubah? Akankah iman kita dapat mewarnai kegigihan hidup dalam pergaulan bersama dengan Tuhan dan sesama? Apakah kepercayaan kita tetap teguh, tak tergoncang, atau malah goyah dan ikut merapuh, bahkan hilang lenyap diterpa kerapuhan dunia? Di dalam kondisi seperti ini, Allah Sang Terang Dunia tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita memuji Tuhan. Kita terus menghayati dan terus meneguhkan iman kita kepada Allah Sang Raja yang dalam hikmat dan kasih-Nya menganugerahkan keselamatan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati untuk menaikkan setiap pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi rapuh ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang menyesakkan. Seharusnya kerapuhan, kelemahan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, meminta hikmat-Nya melewati setiap pergumulan kita. Akan tetapi banyak juga yang justru kecewa dan akhirnya malah meninggalkan Tuhan. Dan bukan hanya meninggalkan Tuhan, bahkan juga meninggalkan teman, saudara-saudara dan keluarganya. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan. Karena di tengah persoalan hidup kami sering kali menjadi goyah. Kami menjadi manusia yang begitu rapuh dan justru meninggalkan Tuhan sandaran kami yang kokoh. Kami menarik diri kami dari dunia, di mana teman-teman keluarga mendukung setiap kami. Kami menarik diri kami menjauhi Tuhan, padahal kami sungguh memerlukan topangan tangan Tuhan. Maka ampunilah kami yang lemah dan berdosa. Dan di dalam kerendahan hati kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran ini, kami juga rindu untuk dikuatkan oleh terang firman Tuhan, oleh roh Tuhan yang terus memimpin setiap kami. Maka biarlah Tuhan sendiri terus membaharui kehidupan kami, sehingga sebagai insan yang lemah kami boleh terus dikuatkan. Sehingga ketika kami menjumpai persoalan-persoalan kehidupan, kami bukan lari meninggalkan Tuhan, namun kami boleh mendekatkan diri kami lebih dan lebih lagi kepada Tuhan yang adalah kasih. Inilah Tuhan pengakuan kami. Kami percaya Engkau mengampuni setiap kami. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk terus dibaharui oleh roh Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Nah, karena itu terimalah berita anugerah dari Tuhan dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Umat Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, di tengah kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur ketika kami boleh merayakan peristiwa kelahiran Kristus di tengah dunia, Sang Hikmat, Sang Sumber Terang yang hadir menyinari kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk terus disinari dengan terang firman itu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, karena setiap kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkannya. Dan Engkau pakailah hamba-Mu yang lemah ini, mampukanlah di tengah segala keterbatasannya untuk boleh bercakap, berkata sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapa waktu perenungan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah yang terjadi adalah yang seturut kehendak Bapa saja. Amin. Umat Tuhan, hari ini bacaan Injil kita diambil dari Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, LAI memberi judul Yesus pada umur 12 tahun di dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu pulanglah bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya membawa salam dari teman-teman di Cinere. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengawali renungan kita pada hari ini dengan bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara kita yang belum pernah kehilangan sesuatu? Setiap kita pasti pernah ya, pernah kehilangan sesuatu, entah itu barang atau sesuatu yang jauh lebih penting. Nah bagaimana perasaan kita atau apa yang menjadi emosi kita ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi emosi kita, apa yang menjadi perasaan kita ketika sesuatu yang berharga itu hilang dari kita? Bingung. Ya, barangkali kita jadi bingung gitu ya. Ini ada di mana? Ini kemana? Panik. Oke, kita mungkin panik. Sedih. Sedih ini kan sesuatu yang sangat disayangi, sesuatu yang sangat diharapkan, tapi kok hilang gitu. Menyesal. Nyesel gitu ya, harusnya dijaga baik-baik supaya nggak hilang, harusnya dijaga baik-baik supaya nggak pergi. Tapi mungkin juga marah ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita bisa jadi marah kemudian. Nah Bapak Ibu, ada beragam ekspresi yang mungkin akan muncul, ada beragam perasaan yang mungkin akan datang di dalam diri kita ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Apalagi kalau yang hilang itu adalah anak kita. Gak bisa kita bayangkan bagaimana rasanya kalau kita lagi jalan di mall, kemudian kita kehilangan anak kita dan entah kemana. Kita mesti cari keliling mall. Ada perasaan sedih, ada perasaan takut, tapi juga mungkin sekali ada perasaan marah. Ada kepanikan. Dan ketika kita berjumpa, ketika kita diperjumpakan kembali dengan apa yang hilang atau anak yang hilang itu, maka di situ ada rasa haru, ada rasa sukacita. Tapi bisa jadi kita juga jadi marah dan menegur anak kita dengan keras ya. Walaupun mungkin ketika anak kita hilang dari pengawasan kita itu barangkali bukan sepenuhnya kesalahan anak kita. Atau barangkali bisa jadi itu justru adalah kesalahan kita. Tapi kita mungkin justru akan menegur dia dengan keras dengan harapan dia tidak kembali mengulang kesalahannya meninggalkan kita. Nah perasaan dilema, kesedihan, kepanikan, haru tapi juga amarah yang sama juga dialami oleh Maria dan Yusuf di dalam bacaan yang hari ini kita renungkan. Maria dan Yusuf juga begitu panik ketika mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada di antara rombongan orang yang banyak itu. Kepanikan ini jelas-jelas diekspresikan ketika begitu sadar Yesus gak ada, Maria dan Yusuf segera meninggalkan rombongannya dan kembali ke Yerusalem. Mereka mencari Yesus demikian rupa. Dan berlanjut lagi ketika Maria dan Yusuf berhasil menemukan Yesus,
Teks kita dengan jelas mengatakan di ayat yang ke-48 bahwa Maria dan Yusuf mereka tercengang. Tapi tidak hanya tercengang, Maria kemudian menegur Yesus. Nah, pertanyaannya kan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh teks bacaan kita kepada kita hari ini? Apakah teks kita mau mencoba menceritakan kepada kita tentang masa kanak-kanak Yesus yang rupanya juga diwarnai oleh barangkali kenakalan-kenakalan anak seusianya gitu ya. Seperti anak-anak pada umumnya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang hal tersebut. Tuhan menarik bila kita mau perhatikan dari semua Injil yang ada, hanya Injil Lukas, hanya penulis Lukas yang menceritakan tentang bagian awal, walaupun itu sangat singkat di pasal 2 saja, tapi penulis Lukas mencoba menceritakan tentang bagian masa kanak-kanak Yesus. Nah, artinya bagi penulis Lukas ada hal yang sangat khas dan penting yang hendak ditekankan oleh penulis ketika ia mencoba membuat jembatan ini. Jadi dari peristiwa kelahiran Yesus kemudian diceritakan dalam peristiwa kanak-kanaknya, baru kemudian masuk ke dalam karyanya. Ada sesuatu yang penting yang hendak ditekankan oleh Lukas, dan sesuatu yang penting itu berbicara tentang identitas Yesus di dalam kemanusiaannya yang sangat, namun juga keilahiannya yang mutlak. Maka kali ini untuk mencoba menjelaskan tentang identitas Yesus itu, penulis Lukas mencoba menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi pada kala itu ada setidaknya 3 festival, 3 perayaan keagamaan yang mengharuskan laki-laki Yahudi dari mana-mana tempat. Kita tahu ya, kalau orang-orang Yahudi itu diaspora, di mana-mana ada, di mana-mana bisa kita jumpai. Nah, karena itu ada 3 peristiwa, 3 festival yang mengharuskan para laki-laki yang taat untuk kembali ke Yerusalem melakukan ritual keagamaan. Itu adalah Paskah, roti tak beragi, dan Pentakosta. Ada 3 peristiwa ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat misalkan di Ulangan 16 ayat yang ke-16. Nah, karena itu sebagai seorang Yahudi yang taat, keluarga Yusuf juga mengikuti dan melaksanakan tradisi Yahudi yang mengharuskannya untuk melakukan perjalanan yang panjang. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, perjalanan yang harus ditempuh Yusuf, Maria, dan Yesus untuk mengikuti Paskah kala itu berangkat dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Dan jarak Nazaret ke Yerusalem itu kurang lebih 60 mil. 60 mil itu berapa kilo sih? 100 kilo. 100 kilo perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ya. Yesus beserta kedua orang tuanya untuk melakukan sebuah ritus keagamaan, mereka berjalan kaki. Kalau kita sekarang jalan 10 kilo gitu sudah berasa capeknya ya. Ini 100 kilo. Jadi perjalanan itu memakan waktu beberapa hari, bukan sehari perjalanan. Nah, bukan hanya perjalanan yang sudah memakan waktu beberapa hari, rupanya di Yerusalem peristiwa itu juga dirayakan bukan dalam waktu yang singkat, melainkan kurang lebih peristiwa itu akan dirayakan selama 7 hari. Jadi ada waktu yang cukup lama untuk Yesus, Yusuf, Maria ada di Yerusalem mengikuti dengan segala ketaatannya ritus. Pada teks kita adalah Paskah. Nah, maka dengan demikian perjalanan keluarga ini untuk mengikuti tradisi Paskah bukan hanya berbicara tentang ketaatan mereka kepada agama, bukan hanya berbicara tentang kesalehan mereka terhadap sebuah ritus keagamaan saat itu, tapi ketika mereka tahun demi tahun selalu bersedia melakukan hal yang sama, maka ini juga berbicara tentang komitmen dan kerelaan untuk berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu, jelas. Tapi juga berkorban materi. Mereka butuh makan selama di jalan. Mereka butuh makan selama di Yerusalem. Bahkan mereka juga harus membawa persembahan ketika sampai di Yerusalem. Ada ketaatan, tapi juga ada komitmen dan kerelaan. Maka Alkitab coba melalui penulis Lukas menjelaskan kepada kita bahwa Yesus kecil itu tumbuh
dan besar, di tengah keluarga yang benar-benar saleh, di tengah keluarga yang benar-benar taat, di tengah keluarga yang sangat berkomitmen untuk tunduk kepada Allah yang mereka percaya. Nah, menarik karena dengan sengaja sangat jelas penulis Lukas mencantumkan bahwa saat itu Yesus berusia 12 tahun. Bapak Ibu, usia 12 tahun itu bagi orang Yahudi belum usia dewasa. Maka tanggung jawab untuk ikut melaksanakan ritus bagi laki-laki itu dimulai di usia 13 tahun. Jadi masih ada 1 tahun kurang lebih waktu bagi Yesus untuk memulai mengikuti ritus seperti yang ayahnya lakukan. Lalu mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus ketika usianya baru 12 tahun? Jelas, Yusuf membawa Yesus untuk belajar, tapi juga mengenalkan akan tradisi-tradisi Yahudi yang nantinya sebagai orang Yahudi juga harus Yesus pahami dengan baik. Bahkan harapannya juga Yesus lakukan dengan baik di tengah kehidupannya. Nah, tadi saya bilang bahwa jarak antara Nazaret ke Yerusalem itu kurang lebih 100 km. Jaraknya cukup jauh. Dan karena itu peristiwa hilangnya Yesus dari pengawasan Maria dan Yusuf sebetulnya bisa kita terima gitu ya. Bisa kita pahami kenapa? Karena di tengah-tengah perjalanan yang jauh itu, setiap keluarga nggak akan berjalan sendiri Bapak Ibu. Mereka biasanya akan membentuk kelompok-kelompok, jadi bersama dengan kerabatnya, mereka berjalan sama-sama, jumlahnya akan cukup banyak. Kemudian nanti di dalam perjalanan mereka akan ketemu sama kelompok lain dari daerah lain, mereka akan menggabungkan diri, jadi jumlahnya akan makin besar, makin besar, makin besar. Nah, di dalam tradisi jalan itu, laki-laki biasanya akan berjalan bersama dengan laki-laki. Mereka kemudian akan mempersiapkan misalkan seperti tenda gitu ya. Mereka akan bangun itu. Perempuan akan jalan sama perempuan dan anak-anak akan berjalan bersama-sama dengan anak-anak. Nah, Yesus saat itu sudah berusia 12 tahun. Jadi barangkali bagi Maria dan Yusuf, Yesus sudah tahu menjaga dirinya. Yesus sudah tahu berhati-hati. Yesus bukan anak usia 3-4 tahun yang masih harus diawasi sedemikian rupa. Jadi Maria merasa tenang dan mungkin juga berpikir bahwa ya Yesus ada di antara orang-orang itu. Yesus ada di tengah-tengah rombongan itu gitu ya. Barulah ketika 1 hari berlalu, sudah lewat nih 1 hari, Maria dan Yusuf kemudian menyadari Yesus nggak ada. Mereka mulai panik, mereka mulai gelisah karena Yesus ternyata tidak ada di rombongan orang yang banyak itu. Dan dengan segera Maria dan Yusuf kembali mencari Yesus, tapi Yesus baru ditemukan 3 hari kemudian. Maka ada interval waktu yang cukup lama dari hilangnya Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf sampai ia kembali ditemukan. Nah, bagi kita pembaca masa kini barangkali kita bertanya gitu, Kak, ini kan lama ya, ada 3 hari, terus Yesus makannya gimana ya? Yesus minumnya gimana? Yesus tidurnya gimana? Tapi rupanya penulis Lukas sama sekali tidak menjelaskan hal itu. Penulis Lukas sama sekali tidak memberikan keterangan apapun tentang bagaimana Yesus makan, bagaimana Yesus minum, bagaimana ia tidur, bagaimana ia membersihkan diri. Nggak ada keterangan sama sekali dengan tentang hal tersebut. Maka bagi penulis Lukas bukan itu yang penting untuk dijelaskan. Bukan soal bagaimana Yesus makan, bukan soal bagaimana Yesus tidur. Penulis Lukas fokus pada peristiwa apa yang terjadi ketika Yesus hilang dari pengawasan Maria dan Yusuf. Itu yang ditekankan oleh penulis Lukas. Persoalan ini akan berbicara tentang siapa Yesus, akan berbicara tentang identitas Yesus di tengah kemanusiaannya, tapi juga keilahiannya. Maka Lukas hanya fokus pada hal apa yang terjadi. Nah, saya ingin kita juga fokus pada hal apa yang terjadi. Saya ingin kita juga belajar sama-sama seperti yang Lukas mau kita lihat gitu ya. Apa yang terjadi saat itu? Di usia yang begitu muda, 12 tahun, belum usia dewasa, masih usia kanak-kanak, Yesus duduk di antara alim ulama. Alim ulama itu apa sih? Guru-guru agama. Ya, mungkin kalau gereja sekarang pendeta-pendeta gitu kali ya, penatua lah minimal gitu.
Yesus duduk di antara guru-guru agama yang biasa mengajar di bait Allah, yang biasa berdialog dengan orang-orang, mengenalkan dogma-dogma ajaran-ajaran gereja di usia yang begitu muda. Yesus bukan hanya mendengar, tapi ia juga bertanya. Yesus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di usianya yang begitu muda, dan penulis Injil Lukas jelas mengatakan bahwa para guru agama itu heran, mereka takjub dengan hikmat yang dimiliki anak 12 tahun di dalam menjawab pertanyaan, di dalam mengajukan pertanyaan. Yesus mendengar apa yang mereka katakan, tapi di tengah mendengar itu ia juga memberikan pertanyaan, dan kemudian ia juga menjawab pertanyaan. Ini nih sebuah tradisi Yahudi yang wajar sebetulnya. Pada masa itu orang tua akan mengajar anaknya dengan bertanya jawab. Jadi sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar, yang mengherankan adalah bahwa para tokoh agama yang biasa mendengar pertanyaan anak-anak seusianya kagum dengan pemikiran, dengan hikmat yang Yesus miliki. Nah, saya harus ingatkan kita bahwa pada bagian ini Alkitab tidak pernah katakan kepada kita bahwa Yesus menjadi guru di atas para guru, gitu ya, atau Yesus menggurui guru-guru itu, enggak. Tapi dengan jujur Alkitab teks mengatakan kepada kita bahwa Yesus mendengar, Yesus bertanya, dan Yesus menjawab. Maka ada kerendahan hati dari seorang Allah yang maha tahu, maha kuasa untuk duduk mendengar pengajaran para guru-guru agama itu, tapi juga menyampaikan pendapatnya dengan cara yang menarik, yang membuat orang heran, yang membuat orang takjub, yang membuat orang menyadari ada hikmat Allah yang menyertai setiap apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada kemuliaan Allah yang tampak melalui dialog yang tercipta antara Yesus dan para tokoh agama itu. Nah, Allah dalam perkenanannya itu telah menganugerahkan kepada Yesus hikmat. Allah dengan perkenanannya itu memberikan hikmat di dalam kehidupan Yesus. Dan hikmat inilah yang menolong Yesus untuk mampu mendeklarasikan identitasnya. Hikmat inilah yang menolong Yesus untuk mampu menunjukkan siapa dia. Dan siapa dia ini tampak dari dua hal. Yang pertama adalah dialognya bersama-sama dengan Maria, dan yang kedua adalah narasi akhir yang diberikan oleh penulis Injil Lukas pada ayat yang ke-52. Ingat, ketika Maria melihat Yesus dalam keterkejutan, tercengang dengan sangat, ia kemudian bertanya kepada Yesus, "Kenapa kamu melakukan ini? Bapamu dan aku itu mencari engkau dengan begitu cemasnya." Maka Yesus menjawab Maria pada ayat yang ke-49, yang B, ya saya mau fokus pada yang B. Ia katakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini bukan jawaban yang kurang ajar dari seorang anak. Kenapa? Karena pada bagian selanjutnya Alkitab kasih keterangan bahwa Yesus tetap ikut pulang. Dia tetap diam di dalam asuhannya Maria dan Yusuf. Dia tetap taat. Tapi pada bagian ini Yesus secara tersirat coba untuk menjelaskan sebetulnya kepada orang-orang banyak siapa dia yang sebenarnya. Ada dua tafsiran terhadap hal ini. Yang pertama, Yesus menggunakan kata Bapa, kata yang sama yang digunakan oleh Maria pada ayat yang sebelumnya. Tapi dua bapa ini punya permaknaan yang berbeda. Kalau Maria jelas menunjuk kepada Yusuf yang juga panik, juga cemas. Yesus menunjuk kepada Bapa, yakni Allah Israel pada waktu itu. Yesus menunjuk kepada Bapa yang empunya segalanya. Dan Yesus mau katakan, bukankah disinilah tempatku? Bukankah aku ini memang adalah anak Bapakku? Ini yang pertama. Tapi ada tafsiran kedua yang saya juga ingin tawarkan kepada kita. Kalau kita mengacu kepada teks aslinya Bapak Ibu, maka terjemahan dari teks aslinya, Yunaninya sebetulnya tidak mencantumkan kata rumah. Ya, maka kalau diterjemahkan harusnya teksnya hanya berkata gini, aku harus berada di, dinya itu dalam bentuk keterangan milik atau urusan Bapakku. Jadi aku harus berada pada kepentingannya Bapakku. Aku harus berada pada urusannya Bapakku. Dengan kata lain, Yesus mau katakan bahwa aku harus
melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kepunyaannya Bapa. Aku harus melakukan, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya Bapa. Dan pekerjaan Bapa waktu itu adalah mempersaksikan, membagikan hikmat kepada dunia. Mempersaksikan, membagikan hikmat kepada para alim ulama. Jadi jelas ya, secara tersirat Yesus sebetulnya mendeklarasikan siapa dia. Yesus menyatakan identitas dirinya. Tidak berhenti sampai di sana pada ayat yang ke-52. Penulis Lukas memberikan sebuah keterangan yang juga muncul di bagian sebelumnya sebetulnya. Ia katakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah Bapak Ibu, ayat ini punya dua permaknaan setidaknya. Ada dua hal yang bertumbuh menurut Lukas. Yang pertama ia katakan bertambah besar atau menjadi jauh lebih dewasa. Dan ini tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan fisik, tapi bertambah besar juga berbicara tentang kematangan spiritualitas. Maka di situ ada kedewasaan fisik dan spiritualitas. Tapi yang kedua, penulis Lukas juga katakan bertambah hikmat. Nah, bertambah hikmat itu bukan hanya tambah pengetahuan. Bertambah hikmat itu bukan hanya tambah pintar, tahu mana yang fakta, mana yang iya, mana yang enggak. Tapi bertambah hikmat itu menolong untuk tahu apa yang betul-betul penting di tengah kehidupannya. Dan mampu memutuskan serta melakukan hal tersebut. Maka menurut penulis Lukas, ketika dua hal ini bertambah di dalam kehidupan Yesus, kedewasaan dan hikmat, ada dua dampak yang muncul. Yang pertama, dan Yesus makin disukai oleh Allah dan manusia. Ada dua hal ya. Yang pertama, Yesus makin dicintai oleh Allah. Nah, ketika bicara tentang Yesus yang makin dicintai oleh Allah, maka ini ngomong tentang relasi dengan Allah, Bapak Ibu. Kedewasaan, pertambahan hikmat di tengah kehidupan manusia diperoleh ketika manusia itu punya relasi yang dalam dengan Allah. Relasi bersama-sama dengan Allah, itulah yang menolong kedewasaan setiap orang. Maka kalau kita mau menjadi jauh lebih dewasa, kalau kita mau terus bertumbuh secara hikmat dan kedewasaan bukan hanya fisik tapi juga spiritualitas. Yang pertama ingatlah ini, pertahankan relasi bersama-sama dengan Allah. Pertahankan itu. Nah yang kedua, Yesus juga makin dicintai oleh manusia. Kalau tadi yang pertama dampaknya relasi bersama-sama dengan Allah, kini yang kedua dampaknya adalah relasi bersama-sama dengan manusia. Maka hikmat dan kedewasaan itu bukan hanya tampak dan berdampak pada kehidupan spiritualitas semata. Hikmat dan kedewasaan bukan hanya ngomong tentang yang rohani, bukan hanya ngomong tentang Allah, tapi hikmat dan kedewasaan itu juga mewujud nyata di dalam kehidupan keseharian lewat relasi kita bersama dengan sesama manusia. Kedewasaan dan pertumbuhan hikmat itu nyata, Bapak Ibu. Bukan sebuah gagasan yang mengawang-awang. Hikmat itu bukan sebuah gagasan yang ada di sorga sana, yang cuman ada di pikiran kita. Hikmat itu nyata, tampak melalui relasi kita. Hikmat itu secara eksplisit berdampak dalam kualitas kehidupan kita bersama-sama dengan manusia. Kisah Yesus kali ini jelas memperlihatkan kita bahwa kualitas relasi karena hikmat itu tampak ketika Yesus itu menginspirasi dan kemudian menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Hikmat dan kedewasaan tidak ditentukan oleh usia. Enggak kenal usia. Yesus waktu itu 12 tahun tapi dia sangat berhikmat. Hikmat dan kedewasaan itu ditentukan oleh relasi kita bersama dengan Allah. Dan tampak nyata pada bagaimana kita hidup, bagaimana kita berelasi dengan manusia.
Maka Bapak Ibu hari ini ingatlah bahwa hikmat itu bukan sebuah teori. Hikmat itu adalah bukan bagaimana kita berpikir. Hikmat itu bukan hanya bagaimana sesuatu yang baik itu ada di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita. Bukan sekedar kita mengetahui apa yang oke, apa yang nggak oke, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Enggak, hikmat itu lebih daripada itu. Hikmat adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya pada bagaimana kita menjalani hidup keseharian kita. Itulah hikmat. Hikmat adalah bagaimana kita merayakan kehidupan kita. Kalau selama ini kita hanya dipenuhi oleh hikmat di dalam pemikiran kita, maka itu sia-sia. Karena hikmat itu harus dikerjakan. Hikmat itu punya dampak dua arah. Dampak terhadap relasi dengan Allah, tapi juga dampak terhadap relasi dengan sesama. Gimana sih mengerjakan hikmat di tengah kehidupan kita? Pertanyaan terakhirnya ya, gimana terus mengerjakannya? Bapak Ibu boleh nggak sih kita marah-marah tanpa sebab gitu? Bagus nggak sih kalau misalkan lagi di jalan nih, terus ada sesuatu kita marah-marah, kita kata-katain orang, kita jadi sok-sokan di tengah jalan, boleh nggak? Setiap kita jawabnya apa? Nggak boleh gitu ya. Itu kita tahu sebetulnya apa yang baik, apa yang enggak. Tapi belum cukup dibilang berhikmat kalau kita yang bawa mobil, terus ada motor yang nyerobot kita, langsung kita pepet gitu ya. Begitu kepepet kita kata-katain. Jadi hikmat itu nggak bisa cuma di sini Bapak Ibu. Hikmat itu juga actionnya apa? Aksinya seperti apa? Boleh nggak nih kita ngambek kalau pelayanan dikritik? Wah cepet banget kita jawab. Nggak boleh, kita kan melayani untuk Tuhan gitu ya. Kita kan melayani buat kemuliaan Tuhan. Nggak apa-apa kalau ada yang ngejelek-jelekin kita. Nggak apa-apa kalau ada yang ngomong jelek tentang kita, ngefitnah kita. Yang penting kita kerja buat Yesus, selalu manise gitu ya. Harus selalu semangat. Taunya begitu diri sendiri dikritik, mutung. Gitu ya. Udah aku nggak mau pelayanan lagi. Udah aku mundur dari komisi. Udah aku pindah gereja. Nah itu nggak berhikmat. Hikmat itu bukan sekedar kita bisa menjawab pertanyaan. Hikmat itu bukan sekedar kita tahu apa teorinya. Hikmat itulah kehidupan kita. Kalau kita punya kualitas relasi yang baik dengan Allah, maka hikmat itu harusnya tercermin pada bagaimana kita hidup. Kemarin kita merayakan peristiwa Natal, hikmat sang terang itu sudah hadir di tengah-tengah dunia. Dan kalau kita mendekatkan diri kita pada terang itu, maka terangnya itu juga akan memenuhi setiap kita. Maka selamat merayakan hikmat Kristus yang memenuhi kehidupan kita melalui kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita memasuki formulir persiapan perjamuan kudus, karena pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Mari kita mengikuti formulir persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita menyiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Mari kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam pelayanan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera
di muka bumi. Marilah kita merenungkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan juga melihat teknis persiapan perjamuan kudus di rumah, karena kita akan melakukannya di rumah masing-masing. Mari kita melihat video persiapan perjamuan kudus dari rumah kita, untuk kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita bersuka cita karena Tuhan sekali lagi mengundang kita di dalam perayaan perjamuan kudus, di dalam ibadah dalam rangka hayati perjamuan kudus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan diri kita, karena kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Maka marilah kita siapkan diri dan keluarga kita agar kita dapat benar-benar siap untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Berikut saya bagikan petunjuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Untuk mempersiapkan roti perjamuan kudus, siapkanlah 1 lembar roti tawar. Kemudian potonglah 1 lembar roti tawar menjadi 12 bagian. Demikianlah roti tawar itu akan disiapkan menjadi 12 bagian untuk masing-masing anggota keluarga menerima 1 bagian roti tawar pada saat perjamuan kudus. Untuk simbol anggur perjamuan, Bapak, Ibu, dan saudara dapat mempersiapkan air anggur atau sirup anggur atau teh atau air putih, tergantung dari ketersediaan sumber daya di rumah masing-masing. Di dalam mempersiapkan takarannya, Bapak, Ibu, dan saudara dapat mempersiapkannya sebanyak 1 sendok makan jika kita menggunakan ukuran sloki. Sementara jika kita tidak mempunyai gelas kecil atau sloki di rumah, kita dapat menakarnya menggunakan gelas aqua sebanyak 1/8 gelas aqua, seperti yang dilihat di gambar berikut. Masing-masing sloki atau takaran diperuntukkan untuk 1 anggota keluarga.
Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, petunjuk pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang melayankan perjamuan kudus bersama keluarga, maka siapkanlah perjamuan kudus tersebut sejumlah anggota keluarga Bapak Ibu dan Saudara. Dan bagikanlah sebagaimana kita biasa membagikan di dalam kondisi atau setting ketika kita beribadah minggu. Kita dapat mengaturnya bersama-sama dengan keluarga kita, dapat membagikannya secara bergantian di rumah masing-masing sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara hanya sendiri di rumah, maka Bapak Ibu dan Saudara melayankannya untuk diri sendiri secara pribadi. Dan jika Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan anggur dan roti perjamuan karena alasan-alasan yang memang sangat dibutuhkan, yang memang sangat mendesak, Bapak Ibu dan Saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja untuk bisa mendapatkan anggur dan juga roti perjamuan. Mari kita persiapkan diri kita datang dalam undangan Tuhan di perjamuan kudus dengan memberikan yang terbaik bersama dengan seluruh keluarga kita, di mana Kristus, Sang Kepala Keluarga dan Kepala Gereja kita, mengundang serta membimbing dan menuntun kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi orang tua yang mengikut sertakan anaknya dalam perjamuan kudus, diharapkan untuk dapat mempersiapkan anaknya melalui media komik anak maupun bahan persiapan perjamuan kudus melibatkan anak. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bahan-bahan persiapan perjamuan kudus melibatkan anak, dapat menghubungi guru sekolah minggu atau saya sendiri, Pendeta Hobart Ospara. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 di tempat kita masing-masing. Saat ini, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi kita dalam kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami semua telah merenungkan bagaimana hidup kami. Kami menyadari tidak ada di antara kami satupun di antara kami yang sempurna. Tetapi kami menyadari juga karya keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan pengharapan, cinta kasih Allah bagi dunia ini. Maka ketika kami ingin merayakan perjamuan kudus, Tuhan yang persiapkan hati kami. Biarlah Natal yang telah kami rayakan, Natal itu, wujud kehadiran Tuhan itu dapat terus kami hayati dalam kehidupan kami, untuk kami terus berjuang menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Menjadi pribadi yang semakin Tuhan bentuk, Tuhan bantu untuk kami dapat terus berjalan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami dalam persiapan kami bersama dengan keluarga kami, sehingga perjamuan kudus tanggal 31 Desember mendatang dapat menjadi momen bagi kami untuk kembali merayakan cinta kasih Tuhan dan menjalani tahun yang baru 2022 dengan penuh pengharapan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Penebus kami, Juru Selamat kami yang memberikan pengharapan kepada kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan memohon Tuhan yang menuntun dan mempersiapkan kami, menyempurnakan kami di tengah kelemahan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk doa syafaat yang akan diawali mendoakan pembangunan rumah ibadah dan dilanjutkan oleh pengkhotbah dan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, puji dan syukur Bapa, masih dalam suasana Natal ini, Tuhan melimpahkan berkat yang begitu luar biasa bagi setiap kami, terkhusus bagi jemaat GKI Ciledug Raya.
Ya Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berhenti bagi kami. Tuhan memberkati kami dari tahun ke tahun. Tuhan, untuk saat ini kami berdoa untuk pergumulan GKI Ciledug Raya, terkhusus untuk izin rumah ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap tim yang mengusahakan yang terbaik, yaitu majelis, tim PPRI, maupun jemaat untuk bisa bersatu padu, mengusahakan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya segala rencana yang telah direncanakan ini Tuhan yang berkati agar dapat terlaksanakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kami juga tak lupa untuk mengucap syukur bahwa gedung gereja kami boleh kami rawat, boleh kami gunakan untuk peribadahan maupun kegiatan komisi dan badan pelayanan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk lingkungan sekitar gereja kami, untuk lingkungan larangan ya Tuhan. Tuhan yang berkati tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, Tuhan yang sertai mereka dalam kesehariannya, dan juga biarlah GKI Ciledug Raya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang berkati juga bagi aparat-aparat terkait, yaitu Pak RT, Pak RW, kelurahan dan kecamatan, untuk bisa bekerja sama dengan GKI Ciledug Raya. Inilah doa kami ya Tuhan, Tuhan yang jagai setiap kami dan juga GKI Ciledug Raya, terkhusus di tahun 2022. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan di tengah kehidupan kami, untuk hikmat yang Tuhan anugerahkan di tengah hidup kami. Maka biarlah kami meneladani Yesus yang muda, yang mempersaksikan hikmat itu di tengah-tengah hidupnya. Biarlah kami juga mempersaksikan hikmat itu di tengah kehidupan kami. Sehingga hikmat bukan apa yang kami ketahui atau apa yang kami pahami belaka, tapi hikmat adalah apa yang kami kerjakan di dalam hidup keseharian kami. Hari ini Bapak, kami rindu berdoa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, sehingga Natal boleh dirayakan oleh gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah Natal yang kami rayakan itu boleh tetap tinggal di dalam hati kami, dan kelahiran Kristus itu boleh terus menginspirasi kehidupan kami hari demi hari. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemerintah yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk pemerintah yang ada. Dan kami rindu berdoa untuk setiap pemerintah, para pemimpin bangsa ini. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam melakukan setiap hal. Sehingga semuanya itu sungguh menjadi keputusan yang berpihak kepada rakyat, keputusan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga rindu berdoa ya Bapa, secara khusus untuk gereja Tuhan, untuk GKI Ciledug Raya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang senantiasa Tuhan berikan di tengah gereja Tuhan GKI Ciledug Raya. Terima kasih ketika Tuhan memimpin sehingga gereja Tuhan ini boleh terus mengada untuk melayani setiap jemaat Tuhan, juga orang-orang di sekitar kami. Maka biarlah Tuhan boleh menilik gereja Tuhan ini. Tuhan Sang Kepala Gereja boleh terus memimpin gereja ini, sehingga di tengah tantangan zaman yang dengan cepat berubah, gereja Tuhan boleh terus beradaptasi dan terus mengabarkan Injil Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia di mana Tuhan menempatkannya. Tuhan yang memakai ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap aktivis, setiap pelayan Tuhan, pendeta, penatua, biarlah semuanya ini Tuhan berkati dengan kasih karunia dari Allah, sehingga berlimpah sukacita di dalam hatinya, berlimpah hikmat Tuhan di dalam keputusan dan tindakan-tindakannya, dan dengan demikian boleh menguatkan, memberkati, melayani seorang akan yang lain. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan kepada setiap jemaat kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan karena berbagai hal, karena pekerjaan, karena kebutuhan hidup, karena pendidikannya, pasangan hidupnya, lanjut usianya, atau hal-hal lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan boleh menilik
semuanya ini, sehingga setiap kami yang dalam pergumulan diterangi oleh hikmat Tuhan, sehingga setiap kami yang dalam pergumulan menemukan jalan dan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, gereja Tuhan, bangsa dan negara ini ke dalam kedaulatan tangan Kristus, dan kami mau mengakhiri doa ini dengan bersama-sama menyanyikan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang beribadah online bersama-sama pada hari ini dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar persembahan, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami di tahun 2021 ini. Sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang nilainya tak seberapa ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berkenan bagi perluas kerajaan Tuhan di tempat ini, dan dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kami juga berdoa bagi setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar Tuhan mampukan mereka dalam menjalankan pelayanan secara tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan ke dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian KJ 392 baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ku berbahagia. Umat Tuhan, pulanglah dalam sukacita Natal. Kerjakanlah firman Tuhan. Engkau bersama dengan keluargamu terus jadikanlah pengenalan akan Tuhan dalam praktek hidup sebagai warisan yang terus dihidupi, agar hidupmu dan keluargamu selalu dalam damai sejahteranya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.